Haleluya. Yang di luar, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, minggu ini cuacanya baik ya. Kalau minggu lalu kita alami hujan dari pagi sampai siang. Dan hari ini semalam memang hujan, tapi tadi pagi sudah tidak hujan hingga kita bisa datang di rumah Tuhan untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan, kembali kepada tema gereja kita, tahun 2021, hidup oleh iman. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini adalah hidup karena percaya atau melihat. Mari kita lihat dua ayat, 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dan Yohanes 20 ayat 29. Hidup karena percaya atau melihat. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes 20 ayat 29. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan. Saudara, dua ayat ini adalah contoh dari orang yang hidup karena percaya dan orang yang hidup karena melihat. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 itu, ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan bahwa hidupnya itu karena percaya, bukan karena melihat. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, itu contoh dari murid Yesus yang bernama Thomas. Dia baru percaya kalau dia sudah melihat. Nah, kita mengetahui dalam Yohanes pasal 20 itu, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berada di sebuah rumah. Dan saat itu Thomas, murid Yesus, tidak ada di rumah itu. Lalu murid-murid yang melihat Yesus bangkit menyampaikan kepada temannya Thomas, Thomas, kami sudah melihat Yesus bangkit dari kematian. Lalu Thomas katakan, kalau aku belum melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku di bekas paku itu dan di dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi Thomas menolak dan tidak mengakui apa yang disampaikan oleh teman-temannya bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi di rumah itu, lalu Thomas ada di sana. Lalu Yesus katakan kepada Thomas, Thomas, ulurkan tanganmu di tanganku dan pegang bekas lubang paku itu dan di lambungku ini. Waktu Thomas melihat itu, Thomas katakan, engkaulah Tuhan dan Allahku. Tetapi apa yang Yesus katakan dalam ayat 29? Kamu percaya karena engkau telah melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun mereka percaya. Jadi saudara, dalam hidup kekristenan ada 2 model seperti ini. Mereka hidup karena percaya atau mereka hidup karena melihat. Rasul Paulus adalah seorang contoh yang baik. Dia hidupnya karena percaya, bukan karena melihat. Thomas contoh murid yang tidak baik. Dia baru percaya kalau dia sudah melihat. Coba tanyakan kepada dirimu, apa yang engkau sedang jalani dalam hidup kekristenanmu hari-hari ini? Apakah kau hidup karena percaya atau kau hidup karena melihat?
Nah, saya akan sampaikan saudara, apa perbedaan hidup karena percaya dengan hidup karena melihat itu? Ada dua perbedaannya. Pertama, hidup karena percaya itu membutuhkan iman. Tetapi hidup karena melihat, dia tidak butuh iman. Kenapa orang yang hidup karena percaya butuh iman? Karena dengan imannya dia meyakini apa yang belum terjadi pasti terjadi. Seperti murid-murid Yesus yang sudah melihat Yesus bangkit. Seperti Rasul Paulus, dia percaya. Walaupun dia mungkin belum melihat bukti-bukti, tapi dia percaya. Dia butuh iman, dan imannya itulah yang menarik kepercayaannya kepada Tuhannya. Tetapi orang yang hidup karena melihat, dia tidak butuh iman. Kenapa? Karena dia lihat bukti dulu, baru dia percaya kepada Tuhannya. Lalu perbedaan yang kedua, hidup karena percaya dengan hidup karena melihat, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, saya bacakan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang kita lihat di sini saudara? Perbedaan hidup karena percaya dengan hidup karena melihat. Pertama, hidup karena percaya, mereka memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu? Kekekalan. Hidup karena melihat, mereka memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu? Yang sementara. Sementara itu artinya temporer. Sementara itu artinya hanya sebentar saja. Sementara itu artinya segera berlalu. Orang yang hidupnya karena percaya, yang dia perhatikan dalam hidupnya adalah yang tidak kelihatan, yang kekekalan itu. Tetapi orang yang hidup karena melihat, yang dia perhatikan, yang hanya sementara. Tanyakan sebelahnya, kamu lihat yang mana, sementara apa yang kekal? Apa jawabnya? Kalau sebelahnya suaminya tanya, suamiku, apa yang kau perhatikan dalam hidup ini? Yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Nanti kita akan lihat, saudara. Nah, orang percaya yang hidup karena iman atau karena percayanya, mereka memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Ini orang yang hidup karena percaya. Mereka punya keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak pernah ragu akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak pernah bimbang akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang percaya hidup karena melihat, hidupnya sangat dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi, keadaan, atau apa yang terlihat oleh kasat mata. Inilah yang kita bisa lihat perbedaannya hari-hari ini. Orang yang hidupnya dikendalikan, dipengaruhi dengan apa yang kelihatan sekarang ini. Itu bisa dilihat, saudara. Mungkin itu termasuk di dalamnya saudaramu atau satu sektormu. Atau mereka hidup karena punya keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan. Itu bisa dilihat hari-hari ini, saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, sebagai orang percaya, pilihan itu ada pada kita masing-masing. Apakah kita mau menjalani hidup karena percaya atau kita mau menjalani hidup karena melihat? Kita tidak bisa mempengaruhi pilihan itu, saudara. Pilihan itu diambil dalam diri kita masing-masing. Dan sekarang kita bisa nilai pilihan apa yang kita pilih dalam menjalani hidup ini.
Apakah kita hidup karena percaya atau kita hidup karena melihat? Nah, kita kan lihat dua hal dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana hidup karena percaya itu. Lalu yang kedua, bagaimana hidup karena melihat itu. Kita akan lihat dua hal ini. Pertama, bagaimana hidup karena percaya itu. Saya sampaikan tiga hal. Yang pertama, tampilkan dalam 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Apa yang kita perhatikan di sini, saudara? Orang yang hidupnya karena percaya, lihat kata ini. Hati kami senantiasa tabah. Orang yang hidupnya karena percaya, hati mereka senantiasa, hati mereka selalu tabah. Apa tabah itu, saudara? Tabah itu artinya tegar. Apa tabah itu artinya? Tabah itu artinya mantap. Apa arti tabah itu? Artinya kukuh, berani. Orang yang hidup karena percaya, walaupun dia belum melihat, hatinya tidak pernah berubah kepada Tuhannya. Kenapa dikatakan di sini hatinya tabah? Ada dua jawabannya. Yang pertama di dalam ayat 4-nya, 2 Korintus pasal 5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Perhatikan di sini, saudara, selama kita mendiami kemah ini, tubuh kita ini, kita mengalami yang namanya beratnya tekanan hidup. Orang yang hidup karena percaya, dia tahu selama dia mendiami tubuh ini, tubuh yang fana ini, mereka pasti mengalami yang namanya beratnya tekanan hidup. Tetapi disinilah kita melihat orang yang hidup karena percaya, walaupun mengalami beratnya tekanan hidup, hati mereka senantiasa tabah kepada Tuhannya. Coba kita lihat tekanan-tekanan hidup yang kita alami hari-hari ini. Coba kita lihat apakah hati kita selalu tabah menghadapi beratnya tekanan hidup itu. Kalau kita sebagai orang percaya hidup karena percaya, tekanan-tekanan hidup yang datang dalam hidup kita, yang menerpa kehidupan kita, yang menerpa rumah tangga kita, yang menerpa usaha dan pekerjaan kita, menerpa pelayanan kita, tidak akan membuat hati kita berubah kepada Tuhan kita. Karena orang yang hidup karena percaya, hatinya senantiasa tabah. Kedua, kenapa hatinya senantiasa tabah? Kita perhatikan lagi ayat 6, tapi ayat 6 bagian B, saya baca aja keseluruhannya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kenapa
Orang yang hidup karena percaya, hatinya senantiasa tabah. Karena mereka tahu, selama mereka mendiami tubuh ini, mereka masih jauh dari Tuhan. Kata jauh dari Tuhan, terjemahan lainnya adalah absen dari Tuhan. Apa artinya ini, saudara? Selama kami mendiami tubuh ini, selama kami mendiami kemah ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kami masih absen dari Tuhan. Kenapa? Artinya begini, saudara. Karena mereka belum bersama Tuhan di dalam kekekalan. Makanya dikatakan dalam perikop itu, saudara, kami ingin memakai pakaian yang baru. Dan kami ingin lepaskan pakaian yang lama. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kami masih mendiami kemah tubuh ini. Kapan mereka memakai pakaian yang baru? Di dalam kekekalan. Makanya mereka katakan selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kami masih absen dari Tuhan. Lalu arti yang kedua, karena belum bertemu muka dengan Tuhan. Saudara, waktu Amerika dipimpin oleh presiden yang bernama Barack Obama, akhir daripada kepemimpinannya, dia menggolkan undang-undang yang namanya Obamacare. Apa Obamacare itu, saudara? Obamacare itu adalah untuk melindungi masyarakat Amerika dan untuk menolong masyarakat Amerika menghadapi apapun dan memerlukan apapun. Lalu salah satu yang akan dilakukan dalam Obamacare itu adalah menaruh chip dalam setiap masyarakat Amerika. Lalu dengan chip inilah semua kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh pemerintah. Lalu diganti dengan Presiden Donald Trump. Disingkirin, saudara, undang-undang ini nggak dipakai. Pertanyaannya, sekarang ini masanya Demokrat. Yang jadi presiden sekarang adalah wakil dari Obama. Waktu Obama jadi presiden. Apakah kemungkinan besar program ini dijalankan? Saudara bisa menjawab itu. Yang jelas kedua yang goal adalah LGBT disahkan. Dan salah satu menteri yang diangkat oleh Presiden Joe Biden, menteri perdagangannya, itu adalah LGBT. Lalu apa yang diputuskan oleh Joe Biden? Baru beberapa hari dia jadi presiden. Dia bilang begini, nanti setiap bulan Juni harus pasang bendera. Karena bulan Juni itu adalah hari sakralnya LGBT. Dan tidak boleh ada yang menolak kaum LGBT. Di gereja pun tidak boleh ditolak. Perkawinan sejenis pun tidak boleh ditolak. Kalau enggak mereka kena hukuman. Lalu waktu di tempat-tempat umum, kaum LGBT ini bebas memilih. Mau WC yang perempuan kah, mau WC yang wanita kah, dia bisa bebas memilih. Dan enggak boleh dilarang. Ini sudah, saudara, disetujui. Apakah Obamacare itu akan disetujui? Saudara bisa jawab. Kalau ini disetujui, itulah tanda, saudara. Tanda bahwa Tuhan tidak lama lagi datang kedua kali. Berapa tahun kepemimpinan Presiden Amerika? Cuma 4 tahun, saudara. 4 tahun. Kalau ini dijalankan, saudara bisa hitung waktu itu. Bagi orang yang hidup karena percaya, dia sudah mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Tapi bagi orang yang hidupnya karena melihat, mereka tidak bisa membaca situasi sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara.
Itu sebabnya orang yang hidup karena percaya, dia senantiasa tabah. Hatinya senantiasa tabah. Walaupun dia mengalami tekanan hidup, dia tetap berdiri dengan kokoh. Walaupun dia merasa masih jauh dari Tuhan, tapi percaya hidup dalam kekekalan bukan mimpi. Pasti dialami dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin? Gak usah lihat ayatnya lah, nanti panjang. Yang kedua, bagaimana hidup karena percaya? 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Saya bacakan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bagaimana hidup orang yang percaya itu, saudara? Ayat ini katakan, hidup mereka berkenan kepada Tuhannya. Kalau kita menjalani hidup kita, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita berkenan kepada Tuhan kita. Kadang Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis kata berkenan itu menyenangkan hatinya. Tinggal kita memilih. Kita mau hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kalau engkau hidup berkenan kepada Tuhanmu, menyenangkan hati Tuhanmu, ayat ini katakan engkau harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan sebenarnya, saya mau hidup karena percaya. Ini bingung, Ferry dengan Ibu Neti bingung. Janganlah, jangan omongan gak enak. Iya. Apa katanya sebelahnya? Saya mau hidup karena percaya bukan karena melihat. Apa jawabnya? Hah? Apa? Hidup karena percaya. Kita buktikan dalam ibadah sektor-sektor. Ya itu aja kan? Kalau kita percaya, apa yang kita takutkan? Waktu kita hidup karena percaya, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa hidup karena percaya itu berkenan, menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya 2 Korintus 5 ayat 10. Tampilkan, saya bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kenapa orang yang hidup karena percaya berkenan kepada Tuhan? Ini jawabannya. Karena mereka tahu ada yang namanya tata pengadilan Kristus, di mana mereka harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tata pengadilan Kristus bukan kayak pengadilan di dunia, saudara. Bisa disuap, bisa disogok. Benar jadi salah, salah jadi benar. Tata pengadilan Kristus itu benar, salah itu salah. Dan ini kita akan hadap semua, saudara. Pribadi lepas pribadi. Bukan misalnya saya mewakili anak-anak saya, enggak. Atau saya mewakili marga saya, enggak. Suku saya, enggak. Semua, setiap pribadi harus menghadap tata pengadilan Kristus. Nah, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhannya, menyenangkan hati Tuhannya, takut gak menghadap ini? Tidak. Karena dia tahu, waktu dia menghadap tata pengadilan Kristus, dia akan menerima sesuatu yang benar dari Tuhannya. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah yang baik, bukan yang jahat. Amin. Amin. Lemes. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Hari ini dingin, saudara.
kadang orang-orang sulit bergerak dan sulit ngomong. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1, saya bacakan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Waktu saya pelajari ayat ini saudara, saya kadang bingung. Ayat ini ditujukan kepada orang yang hidupnya sudah berkenan kepada Allah. Tetapi dinasihatkan lagi supaya kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, bagaimana orang yang hidupnya tidak berkenan? Bagaimana mereka mau lakukan yang sungguh-sungguh? Gak mungkin saudara, hidupnya aja gak berkenan. Nah, siapa contoh ini? Jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika, jemaat yang hidupnya berkenan kepada Tuhannya. Tapi masih dinasihatkan supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan hidup yang berkenan itu. Yang sudah berkenan aja masih harus melakukan lebih sungguh lagi. Bagaimana yang hidupnya tidak berkenan. Waktu mereka menghadap tata pengadilan Kristus. Apa yang mereka akan terima waktu menghadap tata pengadilan Kristus? Orang yang hidup karena percaya. Pertama, hati mereka senantiasa tabah. Yang kedua, hidup mereka berkenan kepadanya. Yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 18, tampilkan. Saya bacakan lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana hidup karena percaya itu? Perhatikan dalam ayat ini, orang yang hidup karena percaya mengarahkan hidupnya melampaui yang kelihatan. Jadi mereka itu mengarahkan hidupnya melampaui yang kelihatan. Apa melampaui yang kelihatan itu? Artinya yang tidak kelihatan. Orang yang hidupnya karena melihat hanya sebatas apa yang dia lihat. Tapi orang yang hidup karena percaya, dia arahkan hidupnya melampaui apa yang kelihatan. Yaitu yang tidak kelihatan, dia bisa lihat saudara. Kata mengarahkan di sini itu artinya meletakkan hati mereka. Meletakkan hati mereka kepada yang tidak kelihatan. Makanya saudara, orang yang selalu memandang ke sana, dia nggak akan takut menghadapi apapun. Covid kecil, kematian kecil bagi dia. Kenapa? Dia arahkan kepada yang kekekalan. Kita hanya memperhatikan yang sementara, nanti saya akan jelaskan itu di bagian kedua. Orang yang hidup karena percaya, dia arahkan hidupnya melampaui yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, itulah yang dia prioritaskan. Coba baca Kolose 3 ayat 1 dan 2. Boleh Eben sendirian pemain musik? Hah? Mic-nya nggak nyala. Jadi bagaimana nyalainnya? Itu? Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di Tuhan. Ini saudara, orang yang hidup karena percaya, dia akan hidupnya kepada yang lebih dari kelihatan. Yang tidak kelihatan, apa itu? Surga. Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita arahkan ke sana, saudara, kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh.
Bukan dijadikan alasan pandemi COVID-19 tidak beribadah kepada Tuhan. Bukan, saudara. Orang yang tidak jauh dari Tuhan, ya itulah yang kadang nggak mau suka ibadah kepada Tuhan. Saya ragu, saudara. Orang yang ikut online itu bertumbuh, saya ragu. Saya banyak ngobrol masalah saudara. Gereja Mahalayati itu belum ibadah sampai hari ini. Kemarin saya ngobrol. Mereka bilang belum ibadah kami, Pak. Beda, Pak, online dengan langsung. Kami kadang-kadang gak dapat dalam ibadah online. Itu udah banyak orang ngomong sama saya seperti itu. Karena kan di ibadah online kadang kita tidak ada etika. Bebas kita pakaian tidur oke. Sambil ada makanan di depan oke. Suruh nyanyi, berdiri mereka tetap duduk. Bener lah itu, orang mereka udah cerita sama saya. Bayangin kalau mereka mau ibadah sambil nunggu COVID berhenti. Ya ini pasti didengar kan, dilihat sama yang ibadah online. Nah itu bayangin saudara-saudara yang ibadah online. Sampai kapan COVID ini berhenti? Enggak ada yang bisa prediksi. Saudara nunggu COVID berhenti baru ibadah, hancur rohanimu. Hancur rohanimu. Waktu dia datang kedua kali, engkau tidak akan siap. Tidak akan siap. Itu sebabnya orang yang hidup karena percaya, jaga karakan hidupnya kepada kekekalan. Dia cari, dia pikirkan perkara kekekalan. Bukan perkara yang sementara. Yang kedua kita lihat, kalau kita sudah melihat bagaimana hidup karena percaya, lalu bagaimana yang hidup karena melihat? Mari kita lihat lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 18 ini. Saya bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana hidup yang karena melihat itu, saudara? Lewat ayat 18 ini katakan, mereka yang hidup karena melihat, mengarahkan, memperhatikan hidup mereka hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Tadi saya katakan yang kelihatan itu sementara, temporer, hanya sebentar saja, segera berlalu. Tapi inilah fokus hidup orang yang hidupnya karena melihat. Lebih dia prioritaskan yang sifatnya sementara daripada yang kekal. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang kelihatan yang sementara itu? Saya jawab, hal-hal yang kelihatan yang sementara itu berbicara hal-hal duniawi. Waktu saudara dengar kata duniawi, itu bukan kekal. Duniawi itu bicara fana, saudara. Fana. Nah, orang-orang yang hidupnya karena melihat, ini yang dia prioritaskan. Hal-hal duniawi. Apa itu? Harta, jabatan, kesenangan, dan sebagainya. Ini fokusnya, saudara. Ke gereja nggak bisa, kerja, buka warung, buka toko, buka apa, bengkel, bisa. Saya sudah lihat masalahnya jemaat itu. Jadi saya ini sudah survei, saudara. Jemaat yang nggak ibadah, saya lihat nih bengkelnya, warungnya, tokonya. Jadi bukan asal bunyi saya. Kesana bisa dia. Buka usahanya bisa. Kenapa ibadah takut? Ibadah ini disemprot loh saudara sama disinfektan. Yang durasi waktunya itu 12 jam. Disemprotnya pagi hari saudara ini. Jadi kalau misalnya disemprotnya jam 5 sampai jam 5 sore berlakunya. Artinya kan ya udah diobat-obatin kita ini sama kayak kandang. Iya kan kita ini udah gak beda dengan kandang saudara. Semprot. Waktu datang juga disemprot lagi saudara.
Tadi Saul bilang sama saya, hampir saya lupa waktu saya pegang dua-duanya. Hampir saya tembak dengan semprotan mukanya. Bahaya kamu, saya bilang, ribut kita di gereja. Iya, karena saya pegang dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Satunya siapa? Jadi hampir saya semprot. Nah, berarti kamu masa kecilnya kurang bahagia, nggak suka main semprot-semprotan tembakan itu. Iya, dia bilang, kok disemprot gimana coba? Kena matanya. Ribut nggak? Ribut dia, saudara. Untung dia belum nyemprot. Ya baguslah Saul, itu peringatan kamu supaya rajin sektor. Nih, saudara, puji Tuhan. Ada Saulnya, dia pasti dengar informasi ini. Iya, puji Tuhan. Jadi saudara, orang yang hidup karena melihat, dia hanya mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang kelihatan. Yang sementara. Harta itu sementara, saudara. Jabatan itu sementara. Kesenangan itu sementara. Kenapa? Itu duniawi. Tidak ada duniawi yang sifatnya kekal. Tidak ada. Coba baca 1 Yohanes 2. Ayat ini pasti saudara sudah hafal. Ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta kangkauan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan, dunia ini sedang lenyap. Berarti apa? Fana. Keinginan daging, keinginan mata, kangkauan hidup, itu perkara duniawi, saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, karena fana. Tetapi perhatikan, orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang hidup karena percaya, tetap hidup selama-lamanya. Kenapa? Diarahkan hidupnya kepada yang tidak kelihatan. Pilihan itu ada pada kita masing-masing, saudara. Dan semua akibatnya juga kita tanggung masing-masing. Gak boleh orang lain yang nanggung. Filipi 3, 7 dan 8. Coba perhatikan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Siapa yang buat nyataan? Rasul Paulus. Yang pernah dia banggakan perkara-perkara duniawi. Dia katakan semua sampah. Tidak bisa dibandingkan dengan pengenalanku kepada Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus, saudara. Dia pernah membanggakan hal-hal duniawi dalam hidupnya. Tapi setelah dia mengenal Kristus, semua dianggap sampah. Tanyakan pada dirimu, hartamu, emas perakmu, engkau anggap apa dibandingkan dengan pengaruhmu sama Tuhan? Saudara yang bisa menilai. Kalau engkau mengganggu-ganggukan hartamu, itu semua fana. Waktu engkau mati, Tuhan tidak tanya berapa emasmu, berapa hartamu, berapa rukomu. Enggak, saudara, enggak. Tuhan tidak tanya itu. Justru kita tinggalin semua. Sering saya katakan, kadang kita tinggalin masalah kepada anak-anak kita karena kita lupa mewariskannya. Akhirnya anak kita rebut-rebutan itu harta. Semua fana, saudara. Tapi waktu engkau mengenal kepada Kristus Yesus Tuhanmu, dialah yang menjamin hidupmu sampai selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana hidup karena melihat? Hidup karena melihat itu adalah hidup yang dikendalikan dengan apa yang kelihatan kasat mata. Orang yang hidup karena melihat, hidupnya dikendalikan, dipengaruhi
dengan apa yang kelihatan kasat mata. Arti lainnya saya sebutkan, hidup mereka mengikuti situasi dunia ini. Saudara, dunia kita saat ini adalah dunia yang diliputi dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Virus corona belum berakhir. Muncul lagi bencana-bencana alam. Tanah longsor, apalagi banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Kemarin saya saksikan banjir, waktu itu di Kalimantan Selatan. Saya dikirim sama video MD sana, karena memang pertemanan. Bagaimana waktu mereka membagi sembako lewat perahu dari rumah ke rumah jemaat. Kami MD Lampung nyumbang juga ke sana, saudara. Mereka pakai perahu. Sekian hari mereka nggak bisa keluar rumah. Mereka tidak ada makanan. Lalu bantuan ini mereka salurkan setiap hari dari rumah ke rumah. Lalu mereka juga salurkan kepada saudara kita yang muslim. Karena banjir mereka taruh di atas hubungan masjid. Bantuan-bantuan. Saya ada fotonya. Kemarin saya lihat banjir yang menghantam kota Jember. Waduh, ngeri saya lihat. Ngeri. Mereka nggak pernah berpikir itu. Banjir bisa menghantam sedemikian rupa. Banyak rumah yang hancur dan dibawa oleh banjir itu. Ini keadaan yang mencekam, saudara. Kita tidak alami, tapi bagaimana mereka yang alami. Gempa bumi di Sulawesi Barat, lalu menghantam lagi Lampung Barat, karena berentetan dari Mentawai, Padang, Bengkulu, dan sebagainya. Menghantam Maluku Tenggara sampai ke Manado. Dan saya dapat kirimin foto-fotonya bagaimana mereka dampak daripada gempa bumi itu. Mereka butuh obat, mereka butuh makanan, mereka butuh selimut, mereka butuh tenda. Lalu saya bilang sama ketua MD-nya, share di grup. Nanti saya coba ngomong sama teman-teman. Waktu di share saya ngomong sama teman-teman. Dari Medan, dari Bengkulu, dari manapun kirim bantuan, termasuk kami Lampung. Belum lagi gunung Merapi meletus. Ya kan? Apakah ini kita anggap biasa, saudara? Jangan dianggap biasa. Orang sedang diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Nah, orang percaya yang hidup karena melihat. Perhatikan, orang percaya yang hidup karena melihat kehidupan mereka akan sama seperti kehidupan orang-orang dunia saat ini diliputi dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Orang yang seperti ini, dia tidak percaya bahwa Tuhannya sanggup melindungi dan menolong dia. Kalau mereka hidup karena percaya, menghadapi apapun, mereka tidak takut. Karena mereka tahu, mereka arahkan hidup mereka kepada kekekalan, bukan yang kasat mata. Coba kita perhatikan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ini ayat untuk orang yang ketakutan, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang takut, saudara, Allah tidak pernah beri ketakutan. Siapa yang beri itu? Iblis. Allah itu memberikan ini. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau ada jemaat yang masih hidup dalam ketakutan, itu bukan dari Tuhan ketakutan itu. Bukan dari Tuhan.
Satu lagi ayat saya kasih, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana orang yang takut? Kasihnya tidak sempurna. Waktu saya minta data sama penanggung jawab sektor, saya teleponin, belum semua memang. Tapi sudah, hampir semua sektor saya sudah telepon. Kenapa enggak ibadah? Ada yang punya apotek. Kenapa takut? Kan sudah ada penangkalnya di apotekmu. Iya, saya ngomong gitu, saudara. Dia pasti kalau dia ibadah online, dia denger ini. Kenapa enggak ibadah? Aduh om, udah aman belum om ya? Oh bagi om aman. Bagi kamu enggak aman ya? Saya sudah teleponin saudara. Makanya kan saya minta data nomor HP-nya kan. Enggak apa-apa saya sama saudara. Saya sebagai gembala punya tanggung jawab bagaimana mengingatkan jemaat untuk persiapkan diri menyambut Tuhan kedua kali. Enggak mau dengar enggak apa-apa, yang penting saya sudah ngomong. Udah ngomong. Kenapa saudara? Ini jawabannya. Tuhan tuh enggak beri kita roh ketakutan. Waktu kita hidup dalam ketakutan, kasih kita enggak sempurna kepada Tuhan kita. Tinggal kita pilih mana. Lagi kalau ada penanggung sektor hanya datang di ibadah minggu pas tugasnya. Enggak tugas enggak datang, tahu saya orangnya. Enggak usah diomongin, saya sudah hafal. Iya, saya telepon enggak ngangkat dia. Saya sudah tahu saudara. Tanggung jawab saya bagaimana mengingatkan jemaat. Mau dengar mau enggak terserah bagi saya. Yang penting saya sudah bertanggung jawab sama Tuhan dan saya sudah lakukan tugas saya sebagai gembala. Mau terima bagi saya enggak masalah, enggak terima enggak masalah. Karena keselamatan pribadi lepas pribadi. Kenapa saya ingatkan? Ini saudara, ini. Kita sudah hidup di hari-hari terakhir. Apa yang kita cari saudara? Apakah prioritasmu hanya kepada yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan? Ingat hidup kita hanya sementara di dunia ini. Kalau puji Tuhan 70 tahun. Kalau besok kau mati bagaimana coba? Udah siap belum? Udah siap belum? Tanya sama sebelahnya, kamu udah siap belum kalau mati besok? Coba tanya. Tanya sama saya, siap saya. Tanya sama saya, siap. Udah ada petinya kok saya. Kenapa saya pusing? Gak pusing saya saudara. Tanya sama saya, kapanpun saya siap. Makanya waktu saya sakit, saya udah siap. Cuma gak tahu sebelah saya itu siap gak. Kalau saya masih siap saudara. Makanya saya berani ngomong karena saya siap. Besok saya mati saya siap. Kenapa saya gak taruh hati saya dengan dunia ini enggak, di kekekalan. Puji Tuhan saya sudah terbebas. Saya akan bersama Tuhan nanti dibangkitkan pada waktu dia datang kedua kali. Tetapi kan alangkah indahnya. Kalau kita hidup sebelum antikristus datang, kita jadi gereja yang sempurna. Kita disingkirkan ke satu tempat, saudara, yang tidak bisa dijangkau oleh antikristus. Dan di tempat itu kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh antikristus kepada masyarakat dunia saat itu. Oleh dengan masyarakat dunia saat itu. Itu aja kelebihannya, saudara. Kalau sampai nanti masa antikristus, saya disingkirkan. Puji Tuhan, saya senang. Kenapa? Saya akan diangkat hidup-hidup. Kan kalau orang yang sudah mati kan, dia dibangkitkan dulu dengan tubuh kemuliaan, baru diangkat. Tapi orang yang hidup tidak, dia diangkat hidup-hidup. Bagaimana saudara bayangin? Makanya baca kitab Wahyu, saudara. Baca kitab Wahyu. Disitulah akhir kehidupan dunia ini. Taruh iman dan pengharapanmu kepada Dia yang menentukan semua itu. Jalanilah tahun 2021 hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, nanti Pendeta Syafri Kumayas tutup dalam doa ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini
yang memberikan pencerahan hidup dalam iman, dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap benih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bukan hanya lalu begitu saja, bukan hanya kami mendengar, tetapi kami tidak praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami hari-harian di zaman akhir ini, di akhir zaman ini Tuhan, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami percaya, kami memiliki iman, kami tahu ada kekekalan yang kami boleh lihat ke depan, bahwa kami boleh bersama dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang hari-hari ini imannya lemah, kuatkan mereka Tuhan, supaya Tuhan mereka boleh memiliki pengharapan, mereka boleh datang kepadamu bersuka cita, beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami, bahkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Sertai perjalanan kami yang berkendaraan mobil, berkendaraan motor, tibakan di rumah dengan selamat dan pertemukan kami di jam-jam ibadah yang sudah dijadwalkan. Terpuji nama Tuhan, kami akhiri ibadah pertama pagi hari ini. Bukan dengan nama lain, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang.